biasa didominasi oleh mobil dan motor. Kini, sepeda pun tak mau ketinggalan. Aksi ekstrim drift bike dari Bandung memompa adrenalin dalam kecepatan gravitasi. Sepeda roda 3 memang identik dengan anak-anak. Namun, di tangan Michael dan kawan-kawan, sepeda roda 3 bisa menjadi sarana pemuas adrenalin. Inilah Drift Trike, sepeda roda 3 yang dibuat khusus aksi ngesot. Modifikasi yang dilakukan anak muda New Zealand menjadikan mainan anak-anak ini naik kelas ke wilayah extreme sport. Komunitas anak muda dari Australia, Amerika, hingga Sao Paulo, Brazil menunjukkan atraksi menunggang si roda 3 dengan cara ngesot. Aksi mereka beraneka macam rupa. Gaya meluncur sambil berputar 360 derajat menjadi atraksi yang cukup menggetarkan adrenalin. Di Indonesia, Michael dan kawan-kawan memang terpengaruh dengan demam drift trike ini. Untuk aksi ekstrim seperti ini, sudah seharusnya para rider berbekal dengan perlengkapan keamanan. Ada deker lutut, deker siku, sarung tangan, dan helm. Jalanan menurun yang curam selalu menjadi sarana untuk uji nyali para anggota komunitas ini. Sebenarnya kan makanya setiap di sini kita latihan dimanapun gitu, di komunitas kita selalu menggunakan perlengkapan tubuh dari helm, deker, sarung tangan, itu tuh harus sepatu gitu untuk mengurangi akibat fatal dari cedera ini. Para riders ini tergabung di dalam R2 Drift Trike Bandung yang berada dalam wadah komunitas Indonesia Gravity Sport. Sebelum mengenal Drift Trike, Michael memang sudah lama berkecimpung di dunia balap dan off-road. Karena menyukai olahraga yang ekstrim, Michael pun langsung tertarik dengan Drift Trike. Kita harus cari tempat yang tinggi untuk kita turun, landing. Ketika kita udah dapat speed yang kenceng, baru itu kita bisa belok drift. Karena dengan speed yang pelan, nggak bakal bisa drift. Sepedanya malah belok normal gitu. Adrenalinnya di situ, kepuasannya di situ. Belum adanya sarana untuk bermain drift trike ini membuat anak-anak R2 harus mencari jalan atau tempat umum yang memiliki kontur menurun. Titik kemiringan 30-35 derajat adalah tempat yang cukup ideal untuk beraksi dengan drift trike. Ketika tidak ada lokasi yang miring, para drifter terpaksa ditarik dengan tali oleh mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Untuk menciptakan drift yang panjang, kecepatannya juga harus maksimal. Karena itu, butuh keberanian yang cukup tinggi. Sejauh ini, kecepatan maksimal yang pernah dicapai dengan sepeda drift trike adalah 115 km per jam. Ji, kabar Ji? Baik Mike. Waduh, sepeda gue ada trouble nih Ji. Begitu lagi drift gitu, belakangnya agak goyang-goyang gitu ya. Kelihatannya roda Mike. Kita cek aja nanti rodanya ya. Oke, bener ya? Oke, sip. Aji adalah pencetus sepeda drift trike di Indonesia.
Aji yang juga memimpin wadah organisasi Indonesia Gravity Sport atau IGS tertarik mencoba drift track di Indonesia dengan mengacu ke drift track yang sudah ada lebih dulu di dunia internasional. Sebelumnya tuh kita ngeliat-ngeliat dari searching gitu ya di beberapa negara sport seperti di Eropa gitu ya, Selandia Baru, Amerika gitu. Mereka lebih cenderung untuk pengembangan yang saat ini itu drift track gitu ya. Roda belakang sepeda drift track milik Michael ini terbuat dari bahan PE atau polyethylene dengan diameter sekitar 12,5 cm. Hampir semua sepeda drift track buatan anak-anak Bandung ini mengambil sebagian rangka sepeda jenis BMX. Tapi ada juga yang custom dengan menggunakan material besi. Material besi digunakan untuk memperkokoh rangka sepeda agar tidak mudah penyok ketika terguling. Rangka ini setengah ini kita custom ngikutin BMX. Kalau untuk as belakang juga sama, kita bikin dari pipa bahan yang kuat karena memang bermain di track ini atau di track Cikole atau dimanapun butuh kekuatan materialnya. Pelumas dibutuhkan supaya putaran roda belakang makin lancar. Drift track ini hanya menggunakan satu rem saja, yaitu untuk roda depan. Roda belakang tidak menggunakan rem karena memang hanya digunakan untuk ngedrift. Ketika kita misalnya ada kesalahan sepedanya berputar atau misalnya ada lawan kita di depan yang susah kita hindari gitu kan, tetap harus direm. Gimana Mike? Sudah oke ini? Boleh? Oke. Sepeda drift track menggunakan ban depan milik sepeda BMX berukuran 20 inch. Sedangkan ban belakang bisa terbuat dari roda kecil yang dilapisi pipa PVC ataupun roda dari plastik polyethylene. Di luar negeri sendiri itu ada dua jenis. Itu ada yang jenis dari PE dan PVC. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri berdasarkan mengikuti aspal-aspal yang ada di Indonesia, kita cocokkan dengan jenis PE saja. Non seguire nessuno è troppo facile. Come no? E come no? Prova ad essere un fenomeno. Tutti quanti chiedono un fenomeno. Ti convincono. Istilah drift lebih banyak mengacu pada aksi mobil roda 4 yang meluncur ke samping sambil ngesot dan berputar. Tengok aksi Alessandra Rossi, drifter cantik asal Italia ini, dengan aksi donat yang meluncur mengitari kon sebagai porosnya. Hingga ngesot membentuk angka 8 yang disebut figure 8. Bahkan aksi drift telah beberapa kali diangkat ke layar lebar, salah satunya pada film The Fast and Furious Tokyo Drift. Drift track sebenarnya ada dua jenis, yaitu yang menggunakan gowesan kayu di roda depan dan ada yang hanya menggunakan pad saja. Sedangkan untuk pengembangan yang ada di Bandung saat ini adalah yang menggunakan tag. Ini karena kontur jalanannya banyak yang berupa turunan. Bahkan beberapa drift track sudah dilengkapi mesin kecil atau motor sebagai penggeraknya. Panjang frame atau rangka yang digunakan di tiap sepeda pun berbeda, tergantung besar kecil badan si rider. Dari bahan gitu yang dipakai itu rata-rata itu diameternya sekitar 36, pipa 36 dan diameternya sekitar 1,4an ketebalannya. Satu lagi yang menarik dari drift track, anak-anak R2 ini tidak perlu merogoh kocek yang mahal untuk ngedrift. Cukup di kisaran 1-4 juta, mereka sudah bisa membakar adrenalin dengan sepedanya. Nah, saya coba ini tuh karena ini olahraga yang murah. Di sini sebenarnya yang kita butuhin bukan sepeda yang mahal, tapi keberanian sama skill. Karena sepeda mahal juga belum tentu bisa ngedrift kalau memang orangnya
ya nggak bisa ngedrift. Sepeda yang telah selesai dirakit harus diuji coba dulu. Test drive dilakukan untuk mengetahui kekurangan yang ada pada sepeda baru, sehingga bisa dicocokkan dengan kemauan pengendara.